Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya pada sore hari ini ketika kita datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berkat yang baru, sukacita yang baru, Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Ada amin. Yang percaya sekali lagi Tuhan kita Yesus baik bagi kita semua. Boleh kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, semuanya anugerah-Mu Tuhan yang menuntun kami sehingga kami ada sampai saat ini. Maka sebagai rasa syukur kami Tuhan di sore hari ini, kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau datang menyatakan iman kami dan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Kau Yesus Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Sore hari ini semuanya hanya berbicara tentang Kau, bukan tentang kami. Semuanya hanya Engkau Tuhan. Dan biarlah ketika nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagung-agungkan di tempat ini Tuhan. Janji-Mu Tuhan, firman-Mu berkata, kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir sore hari ini, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan pasti lepaskan, dan kami yang berdoa berat kami percaya Tuhan pasti berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau bawa sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bawa syukur kami bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah ibadah ini Tuhan hanya memiliki satu tujuan, meninggikan Kau Raja di atas segala raja. Biarlah ibadah ini Tuhan bukan menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh, bahwa kami haus akan Kau Tuhan. Kami merindukan Kau Tuhan lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Kami merindukan Kau Tuhan, karena kami tahu, kami sadar, kami percaya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Engkau pengharapan bagi setiap kami. Engkau jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Mari setiap umat Tuhan yang rindu untuk menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Rasa
kuatkan, yang susah Tuhan hidupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan tiba saatnya kami mau mengekspresikan sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami. Biarlah setiap tari-tarian, puji-pujian kami, sorak-sorai dengan tepuk tangan kami, biarlah semuanya Tuhan hanya sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi untuk bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, jangan cari-cari. Jumpai kanan kirimu minimal 5 orang, berikan selamat dengan senyuman yang manis. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Bersama-sama, Tuhan Tuhan yang besar, Tuhan
suara kami nyatakan bersamaku tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan bermakmurkan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu tetap selamanya. Persiapan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya firman Tuhan sangat memberkati setiap kita, amin. Firman Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kita. Mari tundukkan hati kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita kembali bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kami telah memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka pada sore hari ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan penghiburan, kekuatan bagi setiap kami. Tiba saatnya sebagai syukur kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang sanggup memudahkan kami. Firman-Mu Tuhan adalah firman yang hidup, sebab Roh sendiri Tuhan yang telah turun menjadi firman itu. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, ada kegerakan roh Allah terjadi tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami buka hati kami kepada firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersyukur, kami telah berdoa. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Terima kasih.
pujian yang kami naikkan bukan sekedar pujian. Inilah seruan umatmu Tuhan yang sudah bertebus. Rindu akan sungaimu, rindu akan Engkau sendiri, rindu pribadimu yang sanggup memuaskan jiwa kami. Jiwa kami haus Tuhan, bagai tanah gersang. Jiwa kami tergambar oleh dunia ini Tuhan, sehingga pada saat kami dari tempat ini, basahi jiwa kami Tuhan, supaya kami pulang tempat ini ada satu kesegaran, yaitu Engkau tinggal dalam kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap kami termasuk hamba-Mu. Setiap kata, setiap pemikiran datang dari Tuhan, sehingga yang mendengarnya diberkati Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk. Shalom. Oh, ada suaranya nih. Shalom. Puji nama Tuhan. Dibiasakan kalau ada kata shalom, balas apa, berkatnya kembali kepada saya, kata firman Tuhan. Salam jawab, salam terima kasih sendiri. Puji Tuhan. Sore ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema jiwa yang haus akan Allah. Sebenarnya ada kata-kata di depannya sebelum jiwa, membangun jiwa yang haus akan Allah. Ada kata-kata membangun. Mengapa harus kita membangun? Rata-rata kita ini rusak, ya, termasuk saya juga, ya, rusak. Ya. Jiwa kita ini tidak ada rasa haus akan Tuhan, haus akan dunia iya, ya, tapi akan Tuhan sedikit lah. Ya. Sehingga ayo sama-sama membangun supaya jiwa kita ini ada kehausan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada yang mengatakan demikian, Pak, kalau Bapak khotbah keras-keras sekali sih, kadang-kadang kami tidak bisa menangkap. Ya, kenapa kok sampaikan firman Tuhan rasanya sangat sulit dilakukan. Saya ingin sampaikan terus terang hari ini. Ya, saya pegang kitab Yeskiel. Kalau ada seorang nabi berbuat sesuatu tidak seperti apa yang Allah inginkan, akan dikutuk. Ya. Membuat ini sama dengan khotbah. Ya. Khotbah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kena kutuk. Saya takut kena kutuk, saudara. Misalnya saja bicara tentang berkat jasmani, bukan itu. Jadi saya takut, apalagi saya ini berumurnya 80, habis lagi 81 tahun. Saya lihat sini juga omong-omong yang tua-tua ini, ya, sudah lagi pasti udah gak ada. Jadi ayo kita siapkan diri supaya dekat dengan Tuhan, haus akan Tuhan. Amin. Kalau enggak percuma kita Kristen, percuma kita ada nari, percuma, semua percuma. Ya. Kalau saudaraku, saya tegang, mengapa saya ngomong keras, hingga kadang-kadang kayak dicibir gitu. Seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang bernubuat tidak sesuai dengan firman Tuhan, kena kutuk, akan dituntut. Sehingga kalau saya menyampaikan firman Tuhan tempat ini, Alkitabiah, sesuai dengan firman, apa yang tertulis. Ya. Apa saudaraku? Menjelang tua semacam saya ini, apalagi saya ini sebulan sakit, sebulan sakit, tiba-tiba kepala terus, pusing terus, ya. Mata saya juga kalau melihat sesuatu double, ya. Lihat Alkitab double, sehingga untuk saya baca Alkitab, kalau lihat duit double lumayan ya, ini Alkitab double, sehingga saya nggak bisa baca, sehingga ketika saya membatalkan beberapa kali khotbah, ya. Ketika 2 atau 3 kali khotbah saya batalin karena saya nggak siap. Akhirnya ketika saya ingin batalkan khotbah di proksi yang minggu 3 itu, saya telepon Pak Manu. Pak Manu, saya mungkin diganti saja dengan yang lain karena saya sakit. Pak Manu tiba-tiba dengan iman mengatakan, kita lihatlah nanti. Ya. Saya juga berdoa. Akhirnya minta doa, timpan doa, minta tolong doakan supaya saya bisa melayani. Hari Kamis saya ke rumah sakit Eye Center. Kenapa ke sana? Karena ternyata tekanan bola mata saya ini 28, 26, 28, 26, 28.
yang batasnya adalah 13 sampai 15. Sehingga kalau tekanan bola mata kencang bro, saya nggak bisa lihat. Bisa lihat tapi double. Sehingga saya nggak berani nyampe khotbah. Ketika sore itu saya ke ice center, saya berdoa, Tuhan kalau minggu besok saya khotbah, sampaikan isi hatimu. Karena saya nggak ada persiapan. Baca Alkitabnya, rasa sakit iya, minta muslim bicara apa yang kau sampaikan. Ketika saya di ice center ternyata itu diperiksa, alat periksa mengatakan begini, dari 28 turun menjadi 12 karena kekuatan Tuhan, karena hasil doa. Dari situ saya putuskan hari Kamis malam itu saya telepon Pak Manu, oke minggu saya khotbah, tapi saya nggak ada persiapan loh. Nah, ini yang disampaikan hari ini tentang membangun jiwa yang haus akan Tuhan, itu perbuatan itu. Membangun jiwa yang haus. Sehingga saudaraku, untuk menyampaikan firman pada hari Minggu itu saya sungguh-sungguh gak siap. Hanya kekuatan Tuhan, dorongan Tuhan saya sampaikan. Ternyata saudaraku reaksinya cukup baik, cukup banyak yang dari saya, bahkan dari Belanda mengatakan bahwa itu sungguh-sungguh satu perbuatan yang baik. Berikutnya saudaraku, mungkin kalau saya sampaikan dengan vulgar, artinya apa adanya, cepat sudah terima. Harus ada kesaksian-kesaksian. Untuk saudaraku, izinkan saya kesaksian. Saya dulu sering melayani di Australia. Meskipun bahasa Inggris saya leletan, saya sering diundang ke Australia. Beberapa kali gereja saya diundang ke sana, bahkan 2 bulan sekali saya mesti ke Australia. Yang ke Australia yang keempat atau ketiga, saya lupa yang berapa itu, saya bersama dengan hamba Tuhan Daniel Alexander. Bapak Daniel Alexander. Jadi melayani di kota-kota di Perth, di Tasmania, kadang-kadang kita balik ke Princeton, ke Melbourne, ke Brisbane, dan sebagainya. Kedua, ketika kita menuju perjalanan ke Canberra, tiba-tiba ada banjir, sehingga menuju ke Canberra itu terlambat. Selama di mobil, saudara, hamba Tuhan ini, Pak Daniel ini berkali-kali jauh, resah dia resah. Padahal belum sampai resah. Terlambat itu. Saya nggak tanya, ada apa? Tapi setelah resahnya itu pengumuman saya tanya, kenapa? Saya ketemu Tuhan jam 5. Saya ketemu Tuhan jam 5. Saya nggak seperti itu ya. Saya masih blow on waktu itu. Kok ini harus ketemu setiap hari jam 5 harus ketemu Tuhan. Rasanya saya kasih taman kanak-kanak loh. Gak ngerti apa-apa. Kemudian saudara, setelah saya melihat kehidupan sehari-harinya atau pelayanan, ternyata hamba Tuhan takut akan Tuhan. Hamba Tuhan ini pasti setiap hari bersaat teduh. Bahkan saudaraku, Surya dan kita terkenal dengan bahasa roh, berbahasa roh terus-menerus. 1 Korintus 14 ayat 3. 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ya setiap saat, saya bodoh banget saya. Jadi kalau selama ini saya pengetahuan saya hanya belajar sendiri, takut sendiri, tapi tidak bergantung Tuhan. Nah, ini satu kesaksian pertama, saudaraku. Ternyata Tuhan itu bisa dihampiri. Tuhan itu bisa kita temui. Yang menjadi pertanyaan adalah banyak orang merasa nggak mungkin Tuhan coba bisa. Coba Mazmur 27 ayat 8. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Apa kata Tuhan? Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu mencari ya Tuhan. Jadi ini adalah perintah, cari wajah Tuhan. Demikian juga kalau kita baca Yesaya 55 ayat 6. Ini banyak ada 8 tentang ini ya. Kita pilih-pilih saja. Yesaya 55 ayat 6.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru keberadaan selama ia dekat. Jadi saat itu saudaraku, saya juga berpikir saya harus cari Tuhan. Tidak hanya sekedar kegiatan di gereja, tidak sekedar sebagai penari, penyanyi, sehingga enggak jemaat, cari Tuhan. Rasanya aneh ya, tapi ini sampaikan biar apapun ini perbuatan cari Tuhan. Saudara, atau satu lagi, Yeremia 29 ayat yang ke-13. Sebenarnya ada 8. Yeremia 29 ayat yang ke-13. Apabila kamu cari aku, kamu akan menemukan aku. Tidak? Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi kata-kata segenap hati, bukan iseng, bukan sekedar hadir. Ya. Jadi yang pertama tentang apa Tuhan namanya Pak Daniel Alexander. Yang kedua, saudaraku, pernah dengar Pak Yusuf Cipto? Pernah dengar Pak Yusuf Cipto ya? Itu teman saya zaman bergaspol dulu. Suatu kali ada persekutuan doa duduk di bawah lantai. Pak Yusuf Cipto sudah duduk di depan dengan timnya. Saya datang terlambat sih ya asal gitu masuk. Tiba-tiba Pak Yusuf Cipto kata, masuk ke sini, duduk sebelah saya. Saya bingung, saya kan minder. Yang batuan besar saya siapa saya? Akhirnya pujian, nyanyian, dan sebagainya. Kemudian mulai firman Tuhan. Ketika menyampaikan firman Tuhan, belum sampai 20 menit. Tiba-tiba Pak Yusuf itu pegang tangan saya. Punggung saya. Sudah terus itu lepas saya. Saya disuruh Tuhan pulang. Saya bingung. Harusnya keluar bagaimana ini? Puji Tuhan, saya masih ingat. Berarti jadi saya sampaikan. Tapi saya jadi minder banget. Kok suara Tuhan dia pulang nekat loh. Pulang. Akhirnya baca. Setelah sampai rumah saya telepon. Pak tadi, benar suara benar saudara, benar. Kamu bisa khotbah nggak? Bisa. Itu dari Tuhan. Ternyata saudara Pak bilang ini memang sering dengar suara Tuhan. Bahkan dia takut akan kedua itu tiga. Ini hamba Tuhan James Wigglesworth. Pernah dengar ya? Ada bukunya Wigglesworth yang bisa membangkitkan orang mati, istrinya mati pun dibangkitkan. Tapi tidak semua orang yang mati dibangkitkan, yang disuruh Tuhan bangkit. Siapa bangkit? Dengar suara Tuhan. Dia setiap saat dengar suara Tuhan. Kok bisa-bisanya ya? Kita ini seperti kayak taman kanak-kanak yang nggak ngerti apa-apa, romah-romah gitu. Asal hadir di gereja. Seolah-olah Tuhan baca enggak. Setiap kita sadar Tuhan akan menemukan aku. Asal menanyakan dengan segenap hati, bukan main-main, bukan iseng. Jadi itulah yang disampaikan tentang yang ternyata Tuhan itu bisa ditemui. Tapi bagaimana kita bisa menemui kalau tidak ada rasa haus akan Tuhan? Bagaimana yang haus jiwa kita? Manusia terjawab tubuh, jiwa dan roh. Jiwa itu yang bergendak, berkemauan, ya. Roh itu bagian yang bisa berkenan dengan Tuhan. Bagian jiwa ini yang bisa berpikir, berperasaan, berkehendak. Ya. Jadi terserah, kalau pikiranmu, perasaan, kehendakmu hanya pikiran dunia, ya nggak ketemu Tuhan. Jiwa itu terarah ke sana. Lalu bagaimana kita bisa ke sana? Kita bangun. Berarti saudaraku, kita memulai dengan tema Tuhan dulu. Mazmur 42. Ya, yang tadi kita nyanyikan. Mazmur 42. Ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3. Jiwaku harus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Perhatikan saudara. Jadi pemazmur ini ingin ketemu Tuhan. Dia ngerti.
Tapi yang kita catat, jiwaku haus, pikiran, perasaan, kehendak itu ingin ketemu Tuhan. Jadi kita garis bawah tentang jiwa, bukan tubuh, jiwa. Ya. Manusia dari tubuh, jiwa dan roh. Jiwa ini. Kedua, Allah di sini diumpamakan air. Kalau saudara melihat Alkitab ini konkret, Allah akan diumpamakan sebagai gurun batu, kota benteng. Ya, dia raja. Ya, Allah itu raja, segala raja. Jadi apa yang diperintahkan, yes, itu Allah. Bukan Allah yang kasih terus-terus. Enggak. Allah kasih tapi dia tegas, dia Allah. Maunya dia harus diajar. Ini saya bukan bicara soal pembantu itu buatanku. Allah itu raja. Berikutnya saudaraku, jadi kalau kita sudah membaca ini, coba kembali ayat yang ketiga. Mas begitu sudah tidak dengan jiwaku haus kepada Allah, pikiran, perasaan, kehendakku haus akan Allah. Sekarang pikiran, perasaanmu haus kepada siapa? Jadi keluarga, piknik, jalan-jalan, hobi, atau ya iseng saja. Iya kita bangun. Saya juga bingung gimana ya. Saya mencoba, tapi setelah Tuhan ini saya merasakan kita bisa ketemu Tuhan. Tuhan kita yang selalu, Tuhan yang hidup. Tidak hanya kita sembah, kita puji, tapi kita dengan jiwa kita. Jadi saudaraku, saya dari jiwa. Tentu saudaraku, kita ini harus punya rasa haus. Harus punya rasa haus akan Tuhan. Coba bayangin saudaraku, saudara di sini nggak punya rasa haus, nggak punya rasa lapar, sakit ya? Orang sakit ya? Orang sakit. Demikian juga secara rohani saudaraku, kalau kita tidak punya rasa haus dan akan Tuhan, sakit. Rohani kita sakit. Kebanyakan kita sakit, termasuk saya juga. Kita sama-sama membangun. Ya. Kalau saya ini udah taruh usul nih, 81, hampir terlambat. Saudara yang mendengar firman Tuhan tidak terlambat. Gak ada amin ya. Gak ada amin. Rasanya kok sulit bingung gitu. Ya. Tidak terlambat. Membangun rasa haus dengan Tuhan. Sehingga saudaraku, terutama yang sudah sepuh-sepuh ini, yang sudah usul-usul ini, mati ketemu siapa nanti saya lanjutkan kemana kita kalau jiwa kita nggak harus kemana kita mati. Ya. Nah, saudaraku, jadi kita ini kadang-kadang nggak sadar jiwa itu sakit. Nggak ada kehausan akan Tuhan. Harus yang lain iya. Contoh ya. Kita baca Lukas 12 ayat yang ke-15. Lukas 12 ya. Ayat 16 ya. Saya bacakan ya. Ini Tuhan Yesus cerita seseorang yang jiwanya dikuasai dengan materi. Dan uang, tas branding, jalan-jalan, ya, mungkin juga urusan cucu terus Tuhan demi anak-anak yang gereja misalnya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka, ini Tuhan Yesus ya, suatu perumpamaan katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat, akan berombak lumbung-lumbungku, dan aku akan memberikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Setelah itu aku akan berkata kepada siapa? Kepada siapa? Jiwaku.
Ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristilah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini ukuran manusia. Bagus. Kaya. Hebat. Ukuran manusia. Jadi ukuran Tuhan lain. Apa kata Tuhan ayat 19? Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Jadi orang yang hatinya pada materi, kesenangan dunia bodoh di mata Tuhan. Tapi firman Allah, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang takut dengan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang pertama bodoh, mata Allah yang miskin. Miskin. Hanya materi, jiwanya nggak cinta Tuhan, bodoh. Jadi sebetulnya kita ini rusak, masuk saya juga. Saya masih ingat ketika saya membangun rumah saya di Jalan Mangga, ya, banyak rumah banget. Oh, masa bikin gini, oh saya bikin lampu baru, macam-macam. Saya sadar. Itu tuh siapa? Cuma dipuji orang. Saya sanggah. Mau rusak silakan, bukan saya betul aja. Pokoknya mau dipuji orang silakan. Gak terikat lagi materi, terikat Tuhan. Karena saya ingin berkenan dengan Tuhan. Yang harus kita pelihara. Tapi jangan sampai, jangan sampai orang lihat, wah sungguh hebat ya. Karena di mata Allah bodoh dan miskin. Dan terpun iblis senang godain kita bagi jiwa kita dalam materi. Iblis dari sejak zaman dulu sampai sekarang mainnya di materi ini. Ini materi supaya gereja. Ini materi supaya tidak baca Alkitab. Ini supaya tidak menyembah Tuhan. Ini supaya kau bertengkar, berselisih, iri hati, dengki, dendam, dan cinta Tuhan. Ini. Jadi sebenarnya jiwa kita itu berusak, termasuk saya. Dan saya sadar. Ternyata nggak cukup sadar. Mungkin Bapak Ibu sekarang saya sadar, tapi nggak berbuat apa-apa sampai mawon. Harus berbuat sesuatu. Apa yang kita lakukan? Saya lakukan. Saya mulai berubah. Yang nggak berkenan, saya bereskan. Bahkan kalau ada dosa-dosa yang saya perbuat, saya tulis di penanggalan. Mereka harus berhenti berbuat dosa. Ini bentar lagi. Nanti kita kesana. Jadi ternyata kita ini rusak. Jiwa kita yang perlu kesenangan dunia itu terus. Contoh, ya, kita baca Lukas 4, kita main Lukas saja boleh di ayat banyak. Lukas 4 ayat yang kelima. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun setelah 40 hari puasa. Yang pertama dicobai supaya roti batu jadi roti. Yang kedua, Tuhan Yesus disuruh naik ke Bait Allah terjun. Yang ketiga, ini cerita Tuhan Yesus, bukan Paulus, Tuhan sendiri seperti tadi ya. Kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia. Gedung, mobil, apa saja diperlihatkan. Berikutnya apa? Ternyata tidak diperlihatkan, berikutnya tawarin. Hanya kenal. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku berikannya kepada siapa saja yang kuhendaki, termasuk saudara dan saya. Yesus saja diiming-imingnya oleh kita, supaya jangan nyembah Allah. Jadi sebelum kita perhatikan, jadi Tuhan Yesus gak nolak. Tuhan Yesus bukan maksudnya, Tuhan Yesus nggak bantah bahwa kuasa ini pada iblis. Seharusnya Tuhan kata, tidak, kuasa pada Allah enggak. Kuasa pada iblis menyerahkan pada seseorang supaya tidak nyembah Tuhan. Saya ulang balik ke ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya, semua mewah ya, splendid ya, akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku,
dan aku berikannya kepada siapa saja yang menghendaki. Ayat 7. Jadi jika aku menyembah aku, seluruhnya akan jadi milik. Artinya apa? Kalau kita jiwa kita dikuasai dunia ini, saudara, sama dengan menyembah iblis. Ini Alkitab yang mengatakan ini. Saya bawa foto saudara sadar, karena saya udah tua, saya nggak kepingin apa-apa lagi. Saya ingin jemaat yang ikut GPI Sore bertumbuh, dewasa, mengenal Tuhan, cinta Tuhan. Kalau nggak, untuk apa kita tim ke sini? Untuk apa? Siapa yang jauh sana? Apa? Siapa tahu saya besok mati, pokoknya saya sudah ninggalin sesuatu. Saya tidak pakai apa-apa, jabatan juga enggak, duit juga enggak, semua enggak. Saya ingin jemaat mengerti kehendak Tuhan, jemaat cinta Tuhan, jemaat haus akan Tuhan. Jangan cuma dengan kegiatan deh. Kegiatan kadang-kadang kita suka menari, WL pun harus cinta Tuhan, menari pun harus cinta Tuhan, harus akan Tuhan. Kalau kan jelas sekali bahwa iblis memang iming-iming jiwa kita untuk tidak cinta Tuhan. Bahkan Lukas 14, kalau kau mencintai keluargamu lebih dari aku tidak layak engkau. Bagaimana keluargamu bisa membuat kita tidak cinta Tuhan? Bisa. Tapi kalau kita cinta Tuhan pasti mengasihi keluarga kita. Dibalik, kalau kita mencintai Tuhan pasti mencintai keluarga kita. Amin. Berikutnya, saudara. Jadi ini tentang Tuhan Yesus. Contoh yang jelas sekali. Contoh. Jadi kalau saya simpulkan, saudaraku, sebenarnya kita ini semua rusak karena perbuatan iblis. Tapi kalau hari ini sadar, jangan cuma boleh sadar, boleh berbuat sesuatu. Mungkin supaya sadar, saya contoh yang lebih ngeri lagi. Kita baca Lukas 16, 19. Lukas 16, ayat 19. Ini contoh tentang seorang yang kaya. Kita baca aja, saya baca aja. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah umum, ini semua branded semua. Rencana yang latek apa itu yang berbeda. Dan kain halus, mungkin ini yang pokoknya mahal-mahal. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Setiap hari kita ingat Tuhan. Setiap hari. 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Bukan berarti Lazarus ini nggak ceritain Lazarus apa nih orang kaya tidak, tapi itu banyak baik. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari kejap orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22. Kemudian matilah, dan bisa mati. Orang miskin, orang kaya bisa apa? Bisa apa? Mati. Terus matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Berikutnya, orang kaya itu juga mati. Bisa mati juga loh. Lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Berikutnya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihlah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menjatuhkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyawa ini. Lalu orang kaya ini haus. Artinya apa, saudara? Kembali cerita tadi. Allah diumpamakan air. Rusak minum air itu bukan makan penyegar, tapi kehidupan. Jadi Allah itu kalau kita terima Allah dalam hidup kita, yang penyegar kehidupan. Bukan vitamin, tapi kehidupan. Jika kalau kita ada Yesus dalam kehidupan kita, dan kita haus akan pengajarannya, akan kebenarannya, akan rencananya, itu kita dibuatkan. Mungkin contohnya ada,
Kita coba, tadi kita nanti ke lari ke 24, kita baca Yohanes 4 ayat 13. Ya, Yohanes 4 13. Ini contoh aja, supaya saudara ngerti. Ada seorang perempuan Samaria, ya, ketika Yesus beriakov, ya, Yesus ketemu dengan perempuan itu, dan perempuan ini ingin ambil air. Jawab kepadanya, barang siapa minum air ini, air sumur ini akan haus lagi. Barang siapa minum materi kekuasaan dunia ini akan haus lagi. Jiwa kita ini hanya diisi oleh Allah, nggak bisa diisi yang lain. Apapun yang masuk kurang, materi kurang, semua kurang. Hanya bisa dipuaskan kalau kita diisi Tuhan. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan diberikan kepadanya, ada pribadinya dia, pikirannya dia, perasaan dia, kehendak dia, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebagai air yang diberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup kekal. Jadi jiwa kita ini hanya bisa diisi oleh Tuhan, bukan yang lain. Oh gitu lah, kalau yang lain serah. Ya. Hanya Tuhan yang bisa isi jiwa kita. Kehausan kita kalau dia tinggal dalam kita. Jadi mungkin saya sedikit kesalahan sedikit. Mobil itu diciptakan harus diisi bensin, solar, isi air nggak bisa. Demikian manusia. Manusia dipuaskan hanya oleh Tuhan. Dipuaskan oleh Tuhan. Jadi Tuhan katakan, aku air kehidupan. Kalau kau minum air sumur ini, kau minum aku, pribadiku, rencanaku, kau tidak harus sampai kekekalan. Karena kamu kadang-kadang orang nggak ngerti. Ini saya sampaikan ini perbuatan yang ada pada Alkitab. Minum air yang biasa ini materi haus. Tapi orang yang terima Yesus, ada pribadi Yesus, ya, jiwanya akan dipuaskan, mengerti sangat, kiranya rasanya mengalir sampai di kekal. Tidak akan harus kemana. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah merasakan ada pengen apa-apa, kepingin ketemu Tuhan, itu berarti kehausan kita sudah dipenuhi. Ada tahu orang tua yang ingin banget berantem loh, hanya urusan kecil-kecil marah. Orang bisa sabar. Kenapa? Sudah dikuasai oleh Tuhan. Nah, saya sudah merasakan, saya nggak terlambat ya, saya nggak kepengen apa-apa lagi. Kepengen ketemu Tuhan. Kuasai oleh Tuhan. Pokoknya ketemu Tuhan. Bahkan sudah tadi kita belajar dari Al-Quran. Bahkan sudah orang yang dikuaskan ini, kuasai oleh Tuhan, itu menderita apapun nggak apa-apa. Orang yang dekat dengan Tuhan nggak diberkati juga nggak apa-apa. Asal ketemu Tuhan. Contohnya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena cinta Tuhan, dia ngomong ini, sekalipun Tuhanku tidak menolong aku tetap nyembah Allah. Karena tujuan utama adalah Allah. Demikian juga orang yang dipuaskan oleh Tuhan, tujuan kita ya Tuhan. Kita baca, coba Mazmur 73 ayat 26. Mazmur 73 ayat 26. Ini orang-orang yang mengerti Tuhan ya. Nggak ditolong juga nggak apa-apa, sakit nggak sembuh juga nggak apa-apa, asal ketemu Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ini sakit. Ini bisa angkat tangan sama dia. Gunung batuku dan bagian itu tetaplah Allah selama-lamanya. Asal ketemu Tuhan. Waktu saya sakit, mata sakit di bawah, nggak bikin apa-apa. Tuhan tujuan hidupku. Ditolong Tuhan. Di sedikit kesaksian dulu. Ada seorang datang ke rumah saya. Pak, Bapak sekarang dengan siapa? Dia membantu dengan 2 orang. Kalau sakit gimana? Ada Tuhan. Makan gimana? Dia buat program. Ternyata program itu kiriman orang banyak sekali. Dan bakal dari mana kadang-kadang Pak Hendri yang ada saja. Pasti impian Tuhan. Pasti. Mengapa kita kekurangan? Cari hak materi, bukan cari Tuhan. Jadi kita pun nggak usah takut deh. Apapun terjadi, sakit nggak sembuh nggak apa-apa, asal ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan dan menerima Tuhan.
Yakinlah, kalau kita ketemu Tuhan pasti diberkati. Kita kembali ke mana tadi, Lukas 16 ayat 24 tentang orang kaya tadi. Orang kaya yang sudah mati tadi ternyata haus. Ini bukan haus, tidak haus akan Tuhan. Terlambat ya, seharusnya di dunia ini jiwanya dipuaskan Tuhan, dipuaskan. Sehingga ketika dia mati, dia ketemu Tuhan. Kalau jiwanya selama di dunia ini materi, tas branding, jalan-jalan, piknik, berdosa, dan macam-macam, dan bisa ketemu Tuhan di sana. Ini kan kita bawa dan keterangan. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh. Bukan berarti kita nggak boleh senang, boleh. Tapi ingat, tujuan utama kita Tuhan. Bukan yang lain, kata amin. Tuhan. Ingat saudaraku, kalau di dunia ini kita cari Tuhan tidak puaskan Tuhan, ingat orang kaya ini. Haus akan Tuhan, haus akan pikiran Tuhan, haus akan perasaan Tuhan, haus anugerah Tuhan. Dan saya berdoa di sini nggak ada yang teriak haus nanti kalau kita mati. Sudah di dunia ini sudah dipuaskan oleh Tuhan, ketemu Tuhan di mati. Amin. Cukup. Jadi lalu bagaimana membangun supaya kita ini haus akan Tuhan? Pertama sadar. Saya juga sadar. Pak dari Alexander, Pak Yusuf Cipto, beberapa kan bisa haus. Saya mau enggak ya? Saya belajar. Saya rasakan selama berapa tahun ini, saya nggak bikin apa-apa. Ruang bocor, belajar tahu. Kalau dulu harus diperbaiki supaya tambah ini. Masak lampu, nggak perlu. Keinginan udah mulai mati karena ini ketemu Tuhan. Saya berdoa semacam sedikit ini sudah. Terus kalau cari Tuhan, kita akan ketemu di surga kita. Amin. Kita harus malu-malu itu. Siapa tahu besok ya kan baru banget kita. Cari apa? Cari jalan-jalan. Cari apa? Cari duit, cari tas branded. Naik. Tapi saya berdoa jangan ada supaya ada ini. Harus semua dipuaskan di dunia ini karena kehadiran Tuhan. Amin. Jadi yang pertama sadar. Jangan cukup sadar, tapi ayo pada bertindak. Dengan apa? Berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Satu ayat tahu. 1 Tesalonika ayat 17. Kita apa? Hanya satu ayat pendek. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saya kan sibuk ngecek. Saya kan lihat gimana berdoa. Bisa kok. Tadi kalau 1 ayat 18 apa? Berdoa senantiasa. Aku bahaya berdoa. Saya begitu. Tadi dari ke sini berarti berdoa selalu. Nanti ngomong apa tuh? Kontak terus dengan Tuhan. Kontak terus. Kadang-kadang kita Tuhan izinkan kita sakit. Tuhan izinkan ada masalah. Dia tegur cinta Tuhan. Hanya ayat-ayat yang mata doa. Teguran Tuhan kita sampai berdoa Tuhan. Sudah cukup. Belum ukuran Tuhan doa kita. Jadi harus sadar. Yang kedua tetap berdoa. Yang ketiga saudaraku, untuk bisa ketemu Tuhan saudaraku, kita akan jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun kepada Tuhan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Itu jalan-jalannya. Ikuti jejak Yesus. Kalau dia depan kita nggak mau. Dia murah hati kita murah hati. Kalau ngampuni, ikutin aja. Ikutin aja. Ngampun, penyayang. Jika juga kebenaran. Seluruh kebenaran itu lakukan. Apa seluruh kebenaran? Kalau Alkitab hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan jangan kita lakukan. Contoh, baik. Karena ada Alkitab mengatakan kalau engkau duniawi, kamu musuh Allah dan musuh mati tempat.
kita duniawi itu masuk akal. Gimana bisa harus akan Tuhan? Coba tolong punya kesempatan yang baik. Duniawi. Ingin makan, tanpa hidup, dan daging itu menguasai Tuhan. Itu berkata yang juga. Hilangkan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu sesuatu kan? Kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Permusuhan di mana ada hamus gitu. Ya? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadi musuh. Ya, jangan duniawi lah, ingin mata, tampan hidupnya dan orang yang mati. Itu belajar mati dari proses. Yang kedua, daging. Ya. Coba kita baca dalam di dalam Roma 8 ayat 7, 5 dan 7. Roma 8 ayat 5 dan 7. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang menurut hidup menurut daging mungkin hal yang daging, mereka yang hidup menurut roh mungkin hal yang roh. Nah, karena keinginan daging adalah maut, betul-betul. Tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Itu juga. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah saat ini memang tidak terbukti. Jadi makin hal Tuhan makin daging. Pertengkaran, posisian, iri hati, dengki, dendam, percitraan, roh pemecah, pesta orang, dan lain-lain. Kalau kita masih benci orang, mendingan nggak mungkin, sumpah deh. Kalau benci orang tidak mungkin ketemu Tuhan. Ampuni mereka. Jadi kan bangsa yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu adalah kebenaran. Ini sampaikan ini karena apa? Mulai banyak berdoa, ya, mulai meninggalkan daging, meninggalkan dunia. Yang berikutnya yang terakhir supaya saudara bisa urusankan Tuhan, latihan menyembah, latihan memuji Tuhan di rumah, latihan lama-lama dipelajari. Tetapkan waktu satu hari itu 24 jam saja, jam ya. Baca Alkitab, ibadah Tuhan, ya. Makin hari makin panjang. Puji Tuhan. Kalau kita nggak bisa mungkin karena mata ya, Tuhan kasih tahu caranya, contoh-contohnya. Saya ini mata nggak bisa lihat Alkitab, ya. Sangat sulit. Tuhan kirimkan saya televisi ukuran yang besar sekali, Jumat. Sekarang dengerin Alkitab dari situ aja saya setel. Kalau kita rindu, Tuhan pasti penuhi kita. Amin. Ya. Nah, berikutnya saudaraku yang kita berkata adalah yakin. Kalau kita dipuaskan di dunia ini, di kata lawan nanti pasti kita tidak terima kasih itu kita pasti di pangkuan Abraham. Berkat yang utama kita di pangkuan Abraham. Yang kedua saudaraku, Tuhan pasti menuntun kita pasti. Kita masih bisa syukur dalam segala apapun terjadi. Yang penting ketemu Allah. Yang berikutnya saudara, kalau kita benar-benar haus akan Tuhan, kata kita berubah. Seperti Allah. Karena kita menyembah akan sama seperti yang kita sembah. Kalau kita menyembah dunia, ada dunia. Kalau kita menyembah Allah, kita sama. Investasi karakter. Karena apa? Kehausan kita adalah haus akan pikiran perasaan. Kehausan kita adalah kendaknya kita serang. Saya tidak mau menyebar lagi, tapi ingin ya, bangunlah haus akan itu. Yang terakhir, saudara saya ini termasuk orang sakit. Ya, termasuk saya. Sakit perlu tabib, kita mengatakan orang sakit perlu tabib. Bagaimana pengobatannya? Yang aman diberikan dokter pada kita, lakukan. Suruh minum ini lakukan. Suruh jangan pantang makanan ini. Artinya apa yang dikatakan firman Tuhan lakukan aja.
suruh ngampuni, ya, suruh mendahkan diri, suruh kita ini berdoa, ya berdoa. Apa dikatakan lakukan? Saya belajar untuk lakukan. Karena apa? Saya sakit. Saya perlu tabib. Dokter kita lah buat Yesus. Kalau dia mengatakan, sabar, lembut. Masih didekati. Kalau enggak, ada orang yang sakit nggak pernah sempat nggak mau makan obat. Kita adalah orang yang mau apa dikatakan Tuhan, saya lakukan. Pasti ada kesembuhan ilahi. Ya, pasti ada satu pertumbuhan rohani yang luar biasa. Saya berdoa semoga firman yang disampaikan ini tidak sekedar lewat saja, tapi muncul satu kesadaran. Aku berdoa, aku sangat Tuhan. Seperti Musa yang haus akan firman Tuhan. Dan kamu bisa datang ke depan. Berbiru sahaja sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu.
kami, kerinduan kami Tuhan. Kami merindukan Kau seperti Musa merindukan surga. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau terus haus akan Engkau. Kami mau terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya ketika kami merindukan Engkau Tuhan lebih dari semua yang ada di dunia ini Tuhan, maka kami Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Maka kami juga dapat menghadapi seluruh tantangan yang ada di dunia ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, Roh Kudus memantapkan firman yang tetap tinggal di dalam hati kami, memampukan kami untuk melakukannya. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, itulah pujian sejati kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, pada sore hari ini kami mau membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang telah memberkati setiap kehidupan kami, segala aspek kehidupan kami. Engkau selalu ada menyertai kami dan memberkati kami. Maka sore hari ini kami mau kembalikan setiap rupiah kami bawa itu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Suci kuduskan Tuhan setiap persembahan yang kami bawa. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun dilakukan umat-Mu Tuhan, Kau berkati. Bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami segenap umat-Mu, kami siapkan hati kami untuk membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap umat Tuhan yang rindu untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Silakan kembali Bapak Saudara Tuhan. Selamat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita pada sore hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman bagi setiap kita yang hadir di tempat ini. Yang pertama, pengumuman yang pertama, kami mengundang setiap bapak ibu semua yang hadir pada sore hari ini yang memiliki anak-anak bisa membawa anak-anaknya untuk menghadiri acara Christmas Kids yang diadakan di GBI Sungai Yordan Depok, bertempat di tempat ini Gedung Puri Sekar Peni, ya, Jalan Siliwangi nomor 14 Depok. Sekali lagi, bagi bapak ibu semua yang hadir sore hari ini yang memiliki anak-anak bisa membawa anak-anaknya dalam acara Christmas Kids GBI Sungai Yordan Depok dengan tema Family and Unity, ya, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 jam 11 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, Christmas Kids hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 jam 11. Ya, bukan 11 malam ya Bapak Ibu ya, 11 siang. Ya, jadi bawa setiap anak-anaknya
untuk datang menghadiri acara Christmas di sini dengan tema Family and Unity. Dan kami juga mengumumkan pengumuman yang kedua, yaitu ada acara Fellowship Youth and Teens, ya, pemuda, pemuda-mudi, begitu juga remaja, yang diadakan setiap hari Sabtu dan Sabtu depan. Untuk tempatnya nanti diinformasikan lebih lanjut oleh pengurus di tempat ini. Kami mengundang setiap kaum muda dan remaja yang hadir sore hari ini untuk bergabung Sabtu depan dalam acara Fellowship Youth and Teens, ya, bertempat nanti diinformasikan lebih lanjut oleh pengurus di tempat ini. Saya mau lihat tangan-tangan kaum muda yang hadir pada sore hari ini, boleh? Remaja-remaja, ayo, ada? Ya. Jangan lupa Sabtu depan datang, ya, dalam acara Fellowship Youth and Teens. Ya, untuk pengumumannya itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan kepada hambanya Bapak Pendeta Sugeng yang telah menyampaikan purna firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari cepat saya undang bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur atas ibadah yang indah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkati mereka yang ambil bagian dalam ibadah ini, bahkan jemaat yang hadir, yang mau buka diri, yang berdekatan diri, mau dengar firman-Mu, oh berkati. Yang percaya Bapa, apa yang kami lakukan tempat ini tidak sia-sia, biar nama-Mu saja dipermuliakan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jadikan kami suratan Kristus yang terbaca oleh setiap orang, bahwa setiap orang yang dari kami adalah ada Kristus dalam hidup kami. Untuk itu Bapak Surgawi, kiranya apa yang kami dengar pada malam ini jadi berkat bagi keluarga kami juga. Sebelum kami pulang, kiranya memberkati kami. Jadi kita mengangkat tangan dan memberkati Tuhan. Jumat yang dikasih Tuhan Kristus, pulanglah. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah sendiri, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus yang sangat manis dan indah, menenangkan kehidupan kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, yang diberkati dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati.